Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mamian. Good morning, my friends. We are from the 6th group, and this morning we're going to discuss about code choice, code switching, and code mixing. By the presenters are me as the moderator and the first speaker. Second is Lilit Matoliah, and the third speaker is Sri Wulandari. Well, guys, let's get started for this discussion. Stay tuned. Well, for the first explanation, I'm going to talk about code. I'm going to ask you all, what is code actually? So, code by the definition is a symbol of a people to have communication each other. So here, code is like a language. Code itu adalah bahasa, di mana bahasa itu sebagai perantara atau simbol untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi satu sama lain. Dan to express our feelings, untuk mengekspresikan, mengungkapkan ekspresi kita, mengungkapkan feeling kita, mengungkapkan perasaan kita terhadap orang lain. Take the example, contoh, saya merasa kesal dengan teman saya. It is impossible that I just save in my heart, ya kan? Sometimes I just want to talk to each other, perhaps want to share what my feeling to my friends that makes me jengkel kayak gitu-gitu kan. Jadi di sini code itu adalah bahasa untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah itu tadi, ketika saya kesel sama teman saya, of course saya mengungkapkan secara langsung. Itu kalau saya, tapi kan kadang beda kriteria. Mereka menyimpannya dalam hati, tapi menceritakan ke orang lain supaya apa? Biar lega gitu. Mungkin orang lain itu adalah keluarga atau teman yang mereka percaya untuk agar bisa menyimpan perasaan mereka gitu kan. Saya kesel nih sama ini, sama si Robi misal. Nah, that's code. Itu adalah bahasa perantara agar supaya orang bisa berkomunikasi satu sama lain. Well, the second is about speech community. What is speech community? Speech community, by the definition, is defined that a people who form a community or a group to share the same language they have. So, speech community itu kayak komunitas grup, sebuah komunitas yang di dalam grup tersebut mereka memiliki satu kesamaan bahasa. Ini contoh di Indonesia ada kayak Kampung Inggris Kediri, Kampung Inggris Pare, di mana mereka they built a community to have the same language, to speak the same language, to build a forum in their environment kayak gitu ya, untuk menciptakan forum atau sebuah komunitas yang di sana komunitas tersebut itu hanya berbicara bahasa Inggris. Nah, that's also there are the characterization of speech community ya. Mereka berbahasa, mempunyai bahasa yang sama, saling share satu sama lain. Kedua, mereka juga berinteraksi menggunakan bahasa yang sama kayak gitu. Dan terakhir itu mereka memiliki attitude, same attitude juga, dalam artian masih mencakup bahasa tersebut kayak gitu. And the third is about bilingualism. What is bilingualism, guys? So, kalau definisi saya, bilingualism by the definition is a people or a person that can speak more than one language or two languages. So, take the example, I am Indonesian. So, I speak bahasa, I speak Indonesia. But then I can speak another language that is English. So, I am bilingualism. Nah, kayak gitu. Bilingualism itu seseorang yang
bisa atau dapat berbicara lebih dari satu bahasa. That's bilingualism, ya. Bahkan in our country there are many foundation or many schools that they build their students in that environment to have bilingualism. Means they have more than one language, they speak more than one language, like in Gontor they have bilingualism, so they build the environment in their pesantren kayak gitu ya, to speak English and Arabic. Nah, that's. And the fourth is about co-choice. What is co-choice? Co-choice is bahasa yang kalian pilih, pilihan bahasa. Gimana sih? Maksudnya tuh co-choice itu you speak, but you choose the language that you can share, you can communicate with the people around you. Take the example, co-choice itu berarti bahasa pilihan ya. Take the example kayak gini mudahnya. I am Javanese, saya hidup di lingkungan Jawa. So I speak Javanese in my area, in my place, kayak gitu kan. Bersama orang tua saya, bersama teman-teman saya di kampung, saya berbicara bahasa Jawa. But I study in IKIP Budi Utomo Malang. Saya belajar di Malang, saya kuliah di Malang. So whatever it takes, saya harus berbicara bahasa Indonesia, because most of my friends there not only comes from Javanese but also comes from Jakarta, from NTT. So agar bahasanya, komunikasinya itu nyambung, jadi saya memakai bahasa Indonesia. Beda lagi ketika saya ada di kelas bahasa Inggris. So I have to show myself to present that I can speak English kayak gitu. Jadi saya menggunakan bahasa Inggris dengan my lecture, dengan dosen saya, dengan teman saya di dalam kelas tersebut. So co-choice is bahasa pilihan yang kamu pilih which one the language that you choose to speak up around your place. Tergantung depends on occasion, kayak kesempatannya, mungkin ketika kamu kuliah, ketika kamu di rumah, dan the time, the place also. Nah, itu adalah the definition of co-choice. Well, for the next presentation, it's going to be Miss Lily Matoliah, and the time is yours. Wow, thank you so much. So this is me, Lily. Here I'm going to explain you about code switching. So here code switching, dari arti bahasanya, switching itu adalah mengganti. So code switching refers to the alternation between two or more language, dialects, or language registers in the course of discourse between people who have more than one language in common. So maksudnya di sini reverse to the alternation. Jadi ini adalah bahasa alternatif atau or more language, baik itu bahasa, dialect, atau language register between people who have more than one language common. Di antara beberapa orang yang mempunyai bahasa yang more language, punya banyak bahasa yang biasa mereka gunakan. Oke, jadi code switching ini sangat berlaku bagi orang-orang yang mampu tidak hanya satu bahasa saja, melainkan dia bisa menggunakan bahasa lain, baik itu bahasa lokal atau nasional atau bahasa internasional, seperti itu. Oke, so now we take a look into this example here. Jadi di sini ada percakapan tiga orang, di mana mereka menggunakan bahasa dominannya bahasa Inggris, kemudian bahasa switchingnya atau code switchingnya dia menggunakan bahasa lokalnya atau bahasa nasionalnya. Oke, let's take a look here. Like what Sarah said here, I think everyone's here expect more. Kemudian John said she might be a bit late, but actually I think that's her arriving now.
Kemudian Sarah bilang, "You're right, camera, hey Mei, Kate penke." Nah, kemudian Sarah dalam percakapannya dia menggunakan code switching, di mana dia mengganti bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa nasional. Oke, Mer said, "Camera, hey Kate penke. Have you started yet?" Nah, Mer juga menggunakan bahasa code switchingnya. Dia menggunakan bahasa nasional yang dia gunakan. Okay, so that is one of the example of code switching here. Okay, let's take a look in another example. Nah, di mana di sini dia menggunakan bahasa English and Spanish, menggunakan bahasa Inggris dan Spanyol. Oh, the picture looks so cool. Okay, B, which picture? Kemudian E bilang, the one who you have in your messenger. Kemudian B said, she made so much. Dalam percakapan dua orang ini, B menggunakan bahasa Spanish sebagai ekspresi surprising, ekspresi sangat takjub seperti itu. Nah, biasanya kenapa orang-orang men-switch bahasanya dengan menggunakan bahasa yang lain, itu bisa jadi karena untuk mengekspresikan sesuatu. Nah, itu akan dijelaskan nanti oleh Miss Ulan. Okay, so I think that's all about code switching, everyone. Jadi code switching itu adalah bahasa di mana seseorang menggunakannya dalam sebuah percakapan dengan mengubahnya dalam bahasa yang lain, bukan mencampurnya tapi mengubah, men-switch. Oke, jadi seperti itu saja. Oke, next. Okay, now I want to explain about code mixing. Code mixing, also called intrasential code switching or intrasential code alternation, occurs when speakers use two or more languages below close level within one social situation. Okay. Jadi dalam bahasa Indonesia, code mixing adalah pencampuran dua bahasa dalam satu kalimat. Contohnya, banyak yang sering kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, aku mau transfer. Nah, transfer di sana adalah bahasa Inggris yang sebenarnya bisa kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Contohnya, aku mau ngirim uang nih. Nah, sama aja kan sama transfer. Itu adalah salah satu contoh dari code mixing. Next. Okay, for the next slide we have some form of mixed code. Nah, di sini sudah jelas ya, masing-masing ada contohnya di sampingnya. Kita bisa lihat yang pertama, insertion of the word. For example, okay, kalian ujian minggu depan. Nah, di sini sudah terjadi pencampuran dua bahasa. Yang pertama bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesianya. Di mana sih letak katanya yang bahasa Inggris? Ya, ada di kalimat okay. Kemudian insertion of phrase, for example, ini namanya reading skill. Nah, ini yang bentuk phrase-nya. Kalau yang barusan itu word-nya, yang ini phrase-nya. Phrase-nya adalah reading skill. Sudah jelas ya, di situ ada bloknya, sudah ada tandanya, sudah di blok gitu. Nah, reading skill itu adalah insertion of phrase. Kemudian insertion of word repetition, for example, ada banyak souvenir dari Cina. Nah, di sini word repetitionnya adalah souvenir itu tadi. Sudah ada bloknya ya di atas ya. Okay, next. Okay, number 4. Insertion of idioms, for example. Makanya jadi orang itu don't judge book by the cover. Idiomsnya yang mana sih? Jelas ada pada kalimat don't judge book by the cover. And then kecampuran bahasanya terletak di awal. Makanya jadi orang itu ya teman-teman contohnya. Oke, kemudian insertion shape paster, native and foreign join formation. For example, saya menunggu transferan dari orang tua saya. Nah, terletak di mana sih? Kayak gitu kan, join information-nya ini terletak pada kata transferan. Transfer adalah bahasa Inggris. Kemudian ada imbuhan an. Nah, itu langsung tercampur dalam satu kata. Itu contohnya. Okay, next. In this slide, we have reason of code switching and code mixing.
Here are the reasons for bilinguals or multilinguals to switch or mix their languages according to Hoffman. Dan di sini ada 10 menurut Hoffman alasan untuk menggunakan code switching and code mixing. First, talking about a particular topic. So, contohnya gini. Orang Malaysia berinteraksi dengan keluarganya menggunakan bahasa Melayu. Kemudian di sekolah mereka menggunakan bahasa Inggris. Di tempat kerja menggunakan bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya. Jadi menyesuaikan ya, menyesuaikan bahasanya. Kemudian ada quoting somebody else. Jadi di sini menasihati seseorang menggunakan code switching or code mixing. Jadi yang digunakan adalah peribahasa ya, tapi tetap menggunakan code switching or code mixing tadi. Kemudian ketiga ada being empathic about something. Contohnya kita memahami dua bahasa. Kemudian ketika kita di luar, ketika di tempat kerja mungkin atau di sekolah, kita menggunakan bahasa kedua kita karena lawan bicara kita tidak mengerti dengan bahasa pertama kita. Itu contohnya. Oke, next, the fourth is interjection. Nah, di sini adalah kata seru. Contohnya gini, kita lagi kesandung, terus kita langsung ngomong, oh my god, ini sakit banget, kayak gitu. Oke, number 5, repetition used for clarification. Contohnya, ketika kita bisa menggunakan dua bahasa, kemudian kita berbicara kepada lawan bicara kita, dan ketika kita ingin mengklarifikasi, kita menggunakan kedua bahasa itu tadi. Contohnya gini, hey guys, keep silent, diam. Nah, itu langsung ada klarifikasi di belakangnya. Jadi keep silent itu ada diam, seperti itu. Itu contoh nomor 5. Kemudian nomor 6 ada intention of clarifying the speech content for interlocutor. For the example, ketika orang bilingual bicara dengan orang bilingual, akan banyak code switching and code mixing yang terjadi. Agar komunikasi lancar dan dapat dipahami, pesan dalam satu code diulangi dengan code lain dalam bentuk modifikasi. Seperti itu. For number 7, expressing group identity. So here, contohnya tuh kayak which is, literally, kayak gitu. Nah, ketika orang mendengar itu tuh langsung kesebut grup identitasnya. Oh, anak ini nih yang ngomongin kayak gitu bahasanya. Nah, seperti itu. Jadi intinya sebuah kalimat atau sebuah kata itu langsung mengungkapkan sebuah identitas grup. Itu untuk nomor 7. Next, for number 8, to soften or strengthen a request or command. Nah, di sini itu fungsinya mencampurkan bahasa adalah untuk melembutkan atau menegaskan sebuah request or command. That's all. And then number 9, because real of lexical need. Nah, biasanya di sini tuh kita keseringan pakai bahasa kedua kita. Terus kita mau berbicara dengan orang yang hanya mengerti dengan bahasa pertama kita atau first language kita. Nah, kemudian kita tuh mau mengungkapkan sesuatu, tapi kita mencampurnya dengan bahasa kedua kita karena kita lupa sama kalimat itu atau sentence itu. Jadi kita langsung menggunakan dan mencampurnya dengan bahasa kedua kita. Seperti itu. Okay, number 10, to exclude other people when a comment is intended for only a limited audience. Jadi contohnya di sini ketika kita ingin memperbincangkan seseorang di grup kita atau bersama lawan bicara kita hanya menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh grup itu atau lawan bicara itu aja. Nah, tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi bahasanya tuh hanya dimengerti sama grup itu aja atau lawan bicara itu aja, tapi orang lain tidak bisa memahaminya. Seperti itu. The last is conclusion. Code refers to a language or variety language. It is a system that is used by people to communicate with each other. When people want to talk to each other, they have to choose a particular code to express. There is a symbol of nationalism that is used by people to speak or communicate in particular language for different purpose of communication.
both spoken and written. Code is divided by two, namely code switching and code mixing. Code switching and code mixing live in a bilingual or multilingual community force people to be able to speak or communicate in at least two different languages. Code switching is switching the situation from one code to another. If a speaker firstly uses code A, then she or he changes the code to code B. While code mixing is mixing two languages or use both language together in a single utterance. In this activity, the person is a bilingual or multilingual and use two or more languages, for example, Indonesian, English, and regional language. Even code switching is code mixing, mainly used in technology, for example, in internet, in social networking, such as Facebook, Instagram, and other social media. Okay, that's all. Thank you for listening and watching our video. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.